mulai sekarang ya. Ya. Kita akan berbicara tentang etika bisnis, dan hari ini kita akan membahas sebuah tema bisnis yang beretika. Tetapi sebelumnya saya mau bertanya dulu sama para mahasiswa yang cak-cak dan cantik-cantik. Kalau kita berbicara tentang etika, apa yang ada di pikiran Anda? Apa yang kamu bayangkan tentang sebuah etika? Perilaku. Ya, perilaku yang bagaimana? Sopan, saling menghargai. Nah, menurut saudara, pelaku dari etika ini siapa saja? Diri sendiri. Siapa lagi? Lain. Ya, jadi apa ya? Tempat untuk beretika itu dalam baik di rumah secara pribadi maupun secara kelompok, circle juga ya. Dalam kehidupan circle itu ada etikanya. Jika ada seseorang yang menyakiti teman yang lain, pasti circle-nya bubar. Dalam tim kerjasama ya, itu dibutuhkan etika, dan apalagi dalam organisasi bisnis. Oke, baik. Jadi etika itu adalah ilmu kajian moral yang membahas mengenai baik dan buruk serta hak dan kewajiban manusia dalam berperilaku. Etika menjadi pedoman bagi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi sangat penting itu etika menjadi pedoman bagi setiap individu, termasuk saudara dan ibu, untuk mengambil sebuah keputusan apakah ini layak, apakah ini adil, apakah ini benar atau buruk. Dan tentunya standar dari etika ini adalah nilai dan prinsip moral. Nilai itu apakah nilai itu menguntungkan orang lain, menyakiti orang lain, atau merugikan orang lain, atau mengancam orang lain. Ya. Dan prinsip-prinsip moral seperti ini berlaku di dalam masyarakat secara umum ya. Nah, pelaku etika itu seperti yang kamu sampaikan tadi itu adalah diri sendiri, individu ya. Jadi semua orang harus punya etika ya. Etika dalam individu, pelakunya itu adalah kelompok, organisasi, perusahaan, pemangku kepentingan. Ketika Anda sebagai mahasiswa, Anda pun harus punya etika. Sebagai seorang dosen, punya etika ya. Kita punya etika dalam perusahaan, termasuk stakeholder, pelanggan, pemasok, investor. Meskipun dia seorang investor, mereka punya etika. Walaupun dia investor punya banyak produk, kalau dia tidak punya etika, tidak bisa dipertahankan. Ya, jadi termasuk pemerintah dalam memberikan kebijakan tentunya ya, yang berprinsip pada nilai dan moral. Mungkin ada yang biasa pernah menggunakan merek Johnson, beda Johnson, baby. Ada ya? Itu kan merek yang sangat terkenal, itu dari Amerika yang didirikan oleh seseorang yang bernama Johnson Wood. Nah, perusahaan ini bertahan sudah sampai 125 tahun. Tidak mudah kan? Setelah diteliti secara ilmiah, diriset, ternyata perusahaan ini bisa bertahan sampai hari ini dan sampai di Indonesia itu produknya itu karena dia mengedepankan etika. Dia sangat mengedepankan etika dalam berbisnis. Ya, jadi salah satu hal yang sangat penting yang perlu dipahami bahwa etika itu tidak hanya penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam organisasi bisnis. Kita akan belajar apa sih keuntungan dari etika dalam sebuah bisnis. Perusahaan ini maju pesat dan berkembang sampai ke seluruh dunia karena dikelola dengan mengedepankan good corporate government, menanamkan nilai-nilai yang menghargai karyawan, menghargai pemangku kepentingan, yang juga menghargai kebutuhan
kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Itulah yang membuat perusahaan ini bertahan sampai 125 tahun. COVID tidak mampu menggugurkan ini, karena dia menjunjung tinggi etika bisnis. Kemudian di dalam perusahaan ini juga sangat mendapatkan kepercayaan karena didukung oleh keterbukaan. Dia sangat dipercaya karena perusahaan ini sangat menjunjung pertanggungjawaban yang tinggi. Dia membuat laporan yang sangat akurat, bahan-bahan yang digunakan itu dapat dipercaya, objektif dan original. Artinya bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi. Itulah etika. Kalau salah, kalau benar. Nah, rekan-rekan mahasiswa, sangat penting dipahami bahwa perusahaan yang beretika itu ada 3 hal yang perlu dianut oleh sebuah perusahaan. Bila Anda nantinya menjadi seorang owner, mungkin salon atau kuliner, ya, ada itu perusahaan loh, ada perusahaan. Tetapi Anda harus mengedepankan etika dalam berbisnis. Nah, perusahaan yang mengedepankan etika itu adalah perusahaan yang mempertahankan sistem yang dirancang dengan baik melalui kontrol, termasuk keuangan. Bila Anda menjadi seorang owner atau dalam sebuah bisnis, jika kita tidak transparan dalam hal keuangan, keuangan bisa bangkrut, ya, bisa bangkrut. Karena bisa saja disalahgunakan, pemangku kepentingan tidak percaya sehingga investasinya bisa dicabut, dan mungkin karyawan akan lari dan sebagainya, dan konsumen, ya, juga akan merasa rugi dan lain. Jadi penting sekali itu akuntansi, laporan keuangan yang terbuka. Itu sebuah etika. Yang kedua, perusahaan itu menjalankan praktek corporate government secara efektif dimulai dari direksi dan seluruh tingkatan. Artinya penghargaan. Walaupun kita seorang pimpinan, karyawan itu adalah hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi bisnis. Jadi jangan anggap sepele karyawan. Hal yang sangat penting dalam organisasi bisnis. Karena itu, ya, kita harus punya etika untuk menghargai mereka. Maka jika itu terpelihara dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan itu akan panjang. Yang ketiga, perusahaan itu perlu mengevaluasi hasil bisnis dan melihat strategi bisnis secara berkesinambungan. Perlu selalu dievaluasi. Jangan sampai ada hal-hal yang telah merugikan baik pihak produsen, pihak konsumen, atau pihak investor, atau pihak karyawan, atau pemangku jabatan, pemilik kepentingannya. Itu baru ada flash. Tidak ada kayak merugikan, tidak ada kayak apakah semua adil, ya. Itu semua masuk dalam unsur etika. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, jadi etika itu sangat penting dalam menjalani kehidupan. Dan ketika sebuah perusahaan tidak menghormati etika, maka perusahaan itu akan dianggap sebagai perusahaan yang tidak etis, ya. Perusahaan yang tidak etis. Perusahaan yang tidak etis itu tidak layak dipertahankan. Bisa saja masyarakat mengadu dan menolak, ya, menolak ketika perusahaan itu tidak etis. Siapapun, ketika Anda hadir di sebuah rumah atau instansi, lalu Anda hadir tidak sopan, Anda bisa ditolak, ya. Termasuk di kampus kita yang tercinta ini. Jadi semua orang harus menjaga etika, baik itu pemimpin, baik itu para dosen, staf, dan para mahasiswa, ya, supaya hubungan relasi yang terbangun dalam organisasi yang cerdas ini, kampus, terpelihara dengan baik. Nah, mengapa berbisnis secara etis itu sangat penting? Seorang ahli, Lawrence dan Weber, dalam bukunya 2002 menjelaskan beberapa alasan mengapa etika itu sangat penting dalam sebuah organisasi bisnis. Pertama, bisnis harus dijalankan secara etis untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Ada 10 negara yang riset secara ilmiah, dan 10 negara ini membuktikan bahwa perusahaannya berkembang sampai ke seluruh pelosok bumi.
Mengapa? Karena mereka menerapkan konsep dan menjunjung kualitas etika yang sangat tinggi. Mereka sangat hormat kepada regulasi, aturan termasuk aturan-aturan dari pemerintah dan sangat menghargai mengedukasi masyarakat. Ada beberapa poin alasan etika dalam berbisnis itu sangat penting. Satu, untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. 10 negara yang disebutkan yang diteliti di secara dunia membuktikan bahwa mereka bisa sampai ke seluruh pelosok bumi karena mereka mengedepankan etika, sangat menghormati masyarakat. Jadi masyarakat dijadikan hal yang terpenting dalam membangun bisnis. Yang kedua, karyawan menjadikan hal yang dijadikan sebagai hal terpenting dalam membangun organisasi bisnis, sehingga perusahaan ini berkembang sampai bumi Indonesia. Yang kedua, adanya pengaruh positif etika bisnis terhadap kemampuan. Artinya bahwa ketika perusahaan itu menjunjung etika dalam membangun bisnisnya, mengelola bisnisnya, menyalurkan bisnisnya, maka dipercaya bahwa perusahaan itu akan menghasilkan laba yang tinggi. Karena orang dia punya citra dia punya citra. Sehingga orang akan lebih percaya kepada dia, oh pasti produknya bagus, ori, pasti cara pengelolaannya itu pasti higienis, karena dia sudah punya citra. Mengapa? Karena dia punya etika. Yang ketiga, perlunya etika bisnis adalah untuk mencegah kerugian besar bagi masyarakat. Jadi salah satu syarat utama bagi sebuah organisasi bisnis untuk membangun atau mendirikan usaha, maka dia harus ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Apakah tidak merugikan masyarakat? Apakah tidak merusak alam semesta, ya limbahnya misalnya ya? Dan apakah tidak merugikan kelompok-kelompok lokal di situ? Nah, itu ada etikanya. Jadi tidak serta-merta orang tiba-tiba membangun, harus ada izin. Dan izin ini ya tentu sesuai dengan regulasi yang pemerintah keluarkan, kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi itu pentingnya. Dan kalau Anda nanti jadi pemilik atau owner, perhatikan itu. Yang keempat, mengapa etika bisnis itu sangat penting? Karena dalam persaingan ketat, pelaku bisnis modern itu sangat sadar bahwa konsumen adalah benar-benar raja. Pembeli adalah raja. Kan percaya itu kan? Iya ya? Iya, percaya. Jadi supaya perusahaan ini dapat bertahan lama, maka asas dasarnya ialah supaya kita bisa bersaing dengan pebisnis-pebisnis lain, maka jasa yang ditawarkan itu harus kompetitif, harus yang objektif, harus yang terbaik, agar bisnis kita bisa berjalan dengan layak ya. Walaupun banyak pesaing ya, kompetitor ya, pesaing kompetitor di sekitar kita, berlori, yang khawatir, karena Anda punya citra. Citra itu susah dibangun. Itu bisa terpelihara karena Anda memelihara etika bisnis, karena Anda berbisnis. Yang kelima, karyawan. Saya tadi sampaikan bahwa karyawan itu adalah aset terpenting sebuah perusahaan. Nah, untuk menentukan berhasil tidaknya atau bertahan tidaknya organisasi bisnis Anda itu sangat ditentukan oleh karyawan Anda. Jadi jangan kamu melihat karyawan itu sebagai orang rendahan, upahan. Jadikan dia sebagai hal yang terpenting dalam bisnis Anda. Karena itu berlakulah supaya karyawan itu betah, maka kita harus perlakukan dia dengan layak. Apakah gajinya adil? Apakah upahnya adil? Apakah suasana kerjanya nyaman? Jadi jangan asal kamu untung. So dapat untung banyak, mau dia kepanasan, mau dia cuma makan tempe sama ikan teri. Nah, itu tidak layak ya, dimanusiakan. Karyawan itu adalah terpenting yang harus dimanusiakan ya. Harus dimanusiakan. Itu semua terkait dengan etika. Jadi suasana kerja yang nyaman itu penting. Kemudian apakah gajinya adil? Etika kan keadilan. Kemudian yang terakhir, perlunya menjaga etika bisnis adalah bahwa dalam sistem pasar yang terbuka, free open market,
pemerintah itu bersifat netral. Artinya bahwa pemerintah ini adalah pengantara antara organisasi bisnis perusahaan dengan masyarakat. Karena itu pemerintah akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan semua pihak yang terkait, bukan cuma perusahaan. Nah, mengapa banyak korupsi? Karena kadang-kadang perusahaan itu cuma sobo-sobo. Nah, apakah itu etis menurut saudara? Tidak ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini Anda adalah pelaku-pelaku bisnis yang etis ya, yang menguntungkan semua pihak. Seorang filsuf yang sangat terkenal dengan etika, apakah kamu tahu siapa ahli etika? Inisialnya A. Aristoteles. Benar. Jadi Aristoteles itu menawarkan sifat-sifat utama dalam sebuah karakter yang harus dimiliki oleh seseorang ya, untuk menilai bahwa dia punya etika. Ada beberapa hal, yaitu keberanian, kesederhanaan, keadilan, kehati-hatian. Ya. Jadi seseorang yang beretika itu hidupnya sederhana, tidak serampangan, tahu ya? Hidupnya berani. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, harus dikatakan ini benar. Berani terbuka bahwa produk yang saya gunakan memang 0,5% dari ini. Kan ada yang tidak berani disembunyi-sembunyi padahal semuanya palsu. Kita harus berani bahwa produk yang kami gunakan terbuat dari bahan alami, sekian persen ini dan selebihnya itu plastik. Nah, itu keberanian. Itu adalah salah satu unsur etika menurut Aristoteles. Kemudian kesederhanaan, artinya tidak ada manipulasi, semuanya original, ya, alami, ya, benar-benar salah-salah. Kemudian keadilan, etika itu adil. Setuju? Ya. Etika itu adil, artinya bahwa jika ada perbuatan yang membuat orang lain terancam, apakah itu etis? Tidak. Jika ada perbuatan atau pernyataan saudara yang merugikan dan menyakiti orang lain, apakah itu etis? Tidak. Jadi etis itu adalah keadilan, kehati-hatian. Kehati-hatian ini artinya pengendalian diri ya. Nah, itu etika. Seorang pimpinan ketika mendapat informasi bahwa bahan baku naik 20%, kalau dia tidak hati-hati dia bisa buka. Kenapa memang kamu tidak buka dari dulu? Kenapa memang kamu tidak cari termasuk yang lain? Kenapa? Tetapi jika dia berhati-hati, dia mampu mengendalikan diri. Oke, baik, kita tenang, cari informasi, kita cari termasuk yang lain. Jadi dalam baik secara individu atau dalam organisasi bisnis, kehati-hatian itu penting. Artinya pengendalian diri alias mengelola emosi secara setara. Tidak mudah orang mengelola emosi. Ada sebagai pemangku kepentingan atau investor kalau rugi sedikit kan dia bisa buka. Tetapi seorang yang berhati-hati atau mampu mengelola emosinya akan mampu menolong dia menjadi seorang yang tidak sama. Sekalipun Anda seorang investor. Kemudian filsuf yang kedua yang sangat terkenal juga itu Thomas ya. Nah, Thomas ini menambahkan nilai-nilai keyakinan, pengharapan, murah hati. Jadi menurut Thomas, etika itu adalah ketika orang mau menolong orang lain, ketika orang murah hati, ketika orang berbelas kasih. Nah, itu termasuk dalam etika. Saya kira ini topik kita hari ini. Tetapi untuk saya mau paham, apakah Anda paham? Saya ada refleksi pertama saya ya. Bisa disimak baik-baik. Perilaku ingin cepat dapat uang, ingin cepat kaya itu mewah ya, mewah kan? Banyak ya. Bayangkan DBG ini 1 hari 1 miliar, itu kan ingin cepat kaya. Kita tidak kesana. Di kalangan masyarakat ada banyak kasus penipuan, bahkan mengatasnamakan masyarakat. Banyak kan? Untuk menolong masyarakat miskin, untuk menolong anak-anak
kamu pasti ingat ya, Peace Tracker, ya, Peace Tracker ya, yang menunjukkan bahwa masyarakat makin tergolong oleh uang tanpa menjunjung etika. Apakah dia ada etika? Tidak. Kasihan orang menabung sekian puluh tahun ternyata dia mati sendiri. Pertanyaan Ibu, menurut saudara, rekan-rekan mahasiswa, bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi perilaku seperti ini? Ada masukan? Tadi bahwa masyarakat yang ingin cepat kaya, memanfaatkan segala situasi, tidak peduli sampai mengatasnamakan ibadah untuk mendapatkan keuntungan merugikan orang lain. Karena etika tidak boleh merugikan. Bagaimana sikap kamu tentang situasi ini? Ada yang bisa berbagi? Silakan. Menurut saya Ibu, kalau misalnya ini pelaku seperti korupsi atau Ibu, saya berharap ini misalnya para dewan hukum mungkin Ibu menghukum seberat-beratnya pelaku tersebut Ibu, supaya tindakan tersebut tidak menjadi terus-menerus Ibu. Karena kan kalau misalnya mereka terus korupsi, berarti warganya itu akan melakukan kerugian Ibu. Itu Bu, menurut saya itu hukum secara terberat-beratnya untuk pelaku tersebut Ibu. Ya, terima kasih atas masukan dari rekan-rekan mahasiswa tadi, bahwa perilaku seperti ini mestinya mendapatkan hukuman yang sepantas untuk menghentikan wabah ini ya. Wabah ini itu tidak menjadi sesuatu yang diwariskan. Ya, harus dihentikan, cut sampai di situ ya. Dan benar, karena kehidupan manusia itu dalam bersosial itu memang harus hidup sesuai dengan etika. Dan ketika kita melanggar etika itu, maka kehidupan relasi, kehidupan dalam sebagai bangsa, sebagai tim, sebagai organisasi itu akan hancur. Karena terjadi ketidakadilan. Ada yang rugi sendiri, ada yang rugi, dan itu secara agama itu salah, secara hukum itu salah, apalagi menurut etika itu sangat tidak layak. Dan mudah-mudahan dengan mahasiswa, dengan materi kita ini, Anda nanti akan menjadi masyarakat yang penuh, mungkin menjadi pemangku kepentingan, mungkin menjadi pemerintah yang akan memperhatikan masyarakat dan juga pihak-pihak organisasi bisnis. Ini penting ya, bahwa semua orang harus hidup sesuai dengan etis, sehingga kita hidup di negara ini juga berada di bawah payung hukum, sehingga semua orang menjadi sejahtera, semua orang menjadi bebas, merdeka untuk menikmati kebahagiaan. Dan kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa etika itu sangat penting dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, dan itu dimulai dari diri sendiri, kemudian dari rumah. Jadi jangan kita berpikir bahwa etika itu hanya berlaku di pemerintah, di perusahaan, di masyarakat. Tidak, mulai dari diri Anda sendiri. Anda harus mengelola diri Anda, bahwa apakah pernyataan saya ini adil bagi orang lain. Ketika saya kasar, ketika saya membuli, apakah itu adil? Kemudian dari rumah kita masing-masing. Kalau kita sudah terbiasa tumbuh di dalam keluarga yang menjunjung tinggi etika, maka kita akan lahir sebagai masyarakat yang beretika. Lalu masing-masing orang keluar dari rumah ini, individu ini, membentuk satu tim, satu organisasi, membangun sebuah organisasi. Karena sudah terbiasa hidup beretika, saya percaya bahwa bisnis yang Anda miliki di sini akan mekar, akan berkembang, karena Anda punya citra, Anda punya brand, perusahaan yang terbaik, perusahaan yang
perusahaan yang menghormati hak orang lain. Jadi orang akan datang membawa lamaran di situ beribu-ribu. Dan ketika Anda masuk sebagai karyawan di sana, Anda tidak akan ingin berhenti di situ. Karena Anda sangat dihargai, ya. Dan kemungkinan nanti Anda menjadi seorang manajemen. Ini penting. Ini penting bahwa etika dalam berkomunikasi, etika dalam membangun relasi dengan semua orang itu penting. Sehingga apakah hidup kita ini menjadi sehat, ya. Karena relasi yang sehat itu akan membuat kedua belah pihak itu menjadi bersinergi dengan baik. Relasi yang sehat antara pimpinan dan karyawan akan membuat perusahaan itu cemerlang. Karena semua akan semangat bekerja. Jika relasi perusahaan dengan konsumen, pemasok dan investor sehat karena menghormati etika, maka perusahaan itu akan jaya dan bertahan seperti G&G sampai 125 tahun. Jadi kalau mau perusahaannya awet, mau hubungannya awet, mau relasinya awet sampai masa depan, maka pelihara etika ini. Hiduplah sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam negara kita. Nah, semoga kita semua menyimak dengan baik dan kita semua ingin menjadi individu yang punya citra, yang punya karakter seperti yang disampaikan tadi Aristoteles, ya. Keberanian, sederhana, mampu mengelola emosi, suka memberi, murah hati, suka menolong, ya, dan mau membangun relasi dengan kejujuran. Semoga kedepannya kita semua menjadi orang-orang yang sukses dan sampai bertemu di minggu depan dengan topik yang baru. Oke, selamat siang. Siap.